Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, salah satu dari hari-hari terindah dalam kehidupan kita, berada di bulan Ramadan. Kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu ini, dalam sebuah tema yang insyaallah taala kita berharap bisa memaksimalkan dari peluang-peluang ibadah kita di bulan Ramadan ini. Pintu-pintu ibadah di dalam mencintai tanah air. Dan ini sebenarnya bagian dari, namanya saja pintu ibadah, arti itu adalah bagian dari ketaatan-ketaatan. Sebagaimana umumnya di bulan Ramadan ini, pintu ketaatan terbuka dengan sangat lebar, dan ibadah-ibadah itu menjadi lebih besar dan dilipat gandakan di bahasa sebagian ulama. Dan juga kita di pagi hari ini mempelajari sebuah fikih yang sebenarnya banyak dilalaikan oleh kaum muslimin dan muslimat sebagai warga negara yang tinggal di negeri kita ini. Karena kita hidup di dunia ini memang tujuannya untuk beribadah. Jadi harusnya dimanapun ada langit yang menuduhi kita, ada bumi yang kita pijak, kita masih dalam naungan dan karunia nikmat Allah, harusnya kita dalam lingkup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan mencintai tanah air itu, sudut-sudut ibadah di dalamnya besar sekali. Dan tadi saya sebut dengan bahasa fikih, karena namanya ibadah, untuk mendapatkannya kadang kita perlu fikih, pemahaman. Kan kadang tanpa pemahaman itu sesuatu berlalu, pahala-pahala besar berlalu di dalam kehidupan karena kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu fikihnya. Karena itu satu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diberitahu oleh sebagian sahabat bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengikuti jenazah maka dia dapat 1 qirat dari amalan. Maka Ibnu Umar ketika itu berkata, subhanallah, kita sudah menelantarkan banyak qirat di dalam kehidupan. Ini karena ilmu belum sampai kepada beliau. Iya. Ada 2 orang misalnya masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid. Terlihat dua-duanya sama-sama dia sholat sunnah 2 rakaat. Yang pertama sholat sunnah 2 rakaat, yang kedua sholat sunnah 2 rakaat. Cuman dari sudut ibadah berbeda, pahalanya juga berbeda. Karena yang pertama dia masuk cuma meniatkan tahiyatul masjid saja. Adapun yang kedua, dia masuk masjid karena
baru selesai adzan duhur, dia masuk masjid, maka dia niat 2 rakaat itu untuk 3 sholat. Sholat sunnah wudhu, dia niatkan juga sholat tahiyatul masjid, dan dia niatkan juga 2 rakaat sebelum duhur, sholat rawatib. Nah, sudah dapat 3 niat ya, 3 ibadah. Ini yang membedakan ibadah 2 orang ini hanya sekedar fikihnya saja, sekedar memahaminya. Nah, itulah pentingnya seorang memiliki dari pemahaman-pemahaman agama yang benar, sehingga melipat gandakan dari kebaikan dan pahalanya. Sama kita berada di dalam negeri ini. Iya, banyak pintu ibadah subhanallah yang sebenarnya terbuka untuk kita, tapi kita perlu fikih dalam menilai hal tersebut. Kita perlu belajar sehingga makna-makna itu melekat di hati kita dan bisa menjadi pembawaan yang baik pada kita. Karena itulah kecintaan kepada negeri itu dari lahan ibadah. Di dalamnya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu pintu ibadah. Syukur itu pintu ibadah. Kita berada di dalam negeri ini yang di negeri kita dengan berbagai macam kebaikan yang ada di dalamnya, kemudahan, itu bagian dari karunia dan nikmat Allah. Jadi kalau kita syukur itu saja, itu kita sudah menunaikan dari sebagian kewajiban-kewajiban kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian semua terhadap nikmat Allah kalau memang kalian itu hanya beribadah kepada Allah. Dan kesyukuran kepada nikmat ini itu akan membuat nikmat itu ditambah, dijaga dan dipelihara. Wa ita'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Kalau kalian kufur, maka sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Dan kesyukuran kepada nikmat itu akan menolak musibah dan petaka. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman. Ada kesyukuran. Iya. Dan ingat di hari kiamat itu kita semua akan ditanya tentang nikmat. Dan nikmat itu akan ditanya bagaimana kita mensyukurinya. Kita semua hafal ayatnya, wala tus'alunna yawma idin anin na'im. Sungguh kalian semua akan ditanya tentang segala nikmat. Segala nikmat ya, bukan sebagian nikmat saja, tapi segala nikmat. Termasuk keberadaan kita memijak sebuah negeri, lahir di atas sebuah tanah kelahiran. Ya, kita disatukan di dalam sebuah kepemimpinan yang menjaga, yang dengannya terjaga kebaikan, keamanan. Itu bagian dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sudut lain di negeri kita ini, kita sendiri menikmati banyak fasilitas. Jalan-jalan raya kita tapaki, kita bekerja. Ada hal-hal yang fasilitas-fasilitas itu kan untuk penduduk negeri, ya. Harusnya dari seorang yang baik itu, seorang muslim itu, dia membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Bukan sifat seorang muslim itu membalas kebaikan dengan hal yang tidak baik, apalagi dengan cara merusaknya atau berbuat kekacauan, kegaduhan di dalam negeri. Nah, tentunya itu tidak elok pada seorang muslim.
Iya. Jadi itu hal-hal, ya, bentuk dari nikmat, fasilitas-fasilitas yang ada di dalam negeri itu dibalas dengan hal yang baik. Iya. Hal jazaul ihsani illa al ihsan. Perbuatan baik itu dibalas dengan hal yang baik pula. Dan harus kita ingat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban, wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Iya. Itu perlu kita lihat. Mungkin orang tua kita berbuat baik kepada kita, kita berbakti kepadanya, itu bersyukur kepada manusia. Tetangga kita berbuat baik, kita membalasnya dengan kebaikan, itu bersyukur kepada manusia. Pemerintah kita berbuat baik kepada kita, maka kita balas dengan bersyukur kepada yang menghormatinya, menjaga kebaikan itu, memeliharanya. Nah, itu bentuk dari bersyukur kepada manusia. Bersyukur kepada manusia. Nah, itu juga dari bentuk-bentuk ibadah, lahan-lahan ketaatan. Lahan-lahan ketaatan. Maka harusnya kita ini punya dari fikih terkait dengan tema ini. Bagaimana melihat lahan-lahan ibadah dalam mencintai negeri kita, dalam hidup di dalam negeri ini. Agar supaya seorang itu juga, dia hidup itu penuh dengan semangat, selalu optimis, dan selalu berbaik sangka. Terjadi kejadian apapun di dalam negerinya, dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Iya. Karena pada sebagian hal, dari ujian-ujian dan cobaan, kesulitan-kesulitan, itu kadang gemblengan untuk seorang hamba menuju kepada hal yang lebih baik. Menuju kepada hal yang lebih baik. Jadi kadang ada hal-hal yang seperti itu. Iya. Mungkin kita derita, tapi untuk hal yang lebih baik. Kadang seperti itu. Itu disebutkan burung elang itu katanya, di sebagian waktu, dia berada mencari tempat yang aman di tebing, yang di situ ada serangga-serangga atau apa yang bisa dia makan untuk dia bisa hidup. Kemudian dia berada di tebing itu supaya tidak bisa dicapai tidak terganggu, dia bisa berlindung di situ. Maka setelah itu dia cabut semua bulunya. Dia cabut semua bulunya. Itu kan menderita dia untuk menunggu tumbuhnya bulu baru. Ya, tapi itu dia lakukan untuk tumbuh bulu baru lebih bagus, lebih kuat. Nah, kadang ada hal-hal memang lumrah di dalam kehidupan seperti itu. Lumrah di dalam kehidupan seperti itu. Apalagi kalau kita lihat di sunnah para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu aja ada ujian-ujian dan cobaan-cobaannya. Orang-orang yang beriman ada ujian-ujian dan cobaan-cobaannya. Dan itu semuanya membawa mereka kepada hal yang lebih baik. Iya. Apalagi kalau kita hidup itu memang maksudnya adalah untuk berbuat kebaikan. Kalau ada hal yang baik, kita saling bersinergi di situ. Itulah sifat seorang mukmin. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya itu bagikan bangunan. Sebagian dari bangunan itu menguatkan sebagian yang lainnya. Menguatkan sebagian yang lainnya. Iya. Maka itu hal yang indah ya ketika kita hidup di dalam sebuah negeri, kita bernegara, kita bermasyarakat, kita berinteraksi dengan manusia yang ada di dalam negeri tersebut. Iya, kita saling menguatkan pada hal-hal yang baik, saling membantu ya pada kebaikan.
Kalau ada kekurangan-kekurangan, ya itu tidak ada, di semua tempat itu pasti ada kekurangan. Sebab itu tabiat pada manusia. Kalau ada kekurangan-kekurangan. Cuman kalau ada bangunan yang sudah dibangun, ya ada yang perlu diperbaiki, maka yang perlu diperbaiki. Jangan bangunannya semua dirubuhkan. Bagaimana caranya bangunan itu bisa tegak? Kalau setiap kali ada yang membangun, ada yang merubuhkannya. Dan itu tidak benar di dalam kehidupan bersama. Karena itulah kadang kita di dalam melihat kondisi tempat tinggal kita, di negeri kita, itu kita bisa mengingat akan kewajiban-kewajiban kita sendiri. Dan bisa menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Nah, itu dari fikih penting yang perlu dikenal. Sebab Nabi SAW itu membenarkan ucapan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Jadi Salman Al-Farisi itu dipersaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan ini dari sebuah syariat agung di dalam Islam dan strategi hebat di dalam tata negara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, maka diantara hal yang beliau lakukan, beliau persaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum al-ansar. Bahkan sebagian sahabat itu secara personnya itu dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Abu Darda dan Salman Al-Farisi itu dipersaudarakan secara khusus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu hari Salman Al-Farisi datang menjenguk saudaranya Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda dalam keadaan berpuasa, bajunya kayak enggak dia mau urus. Ya, istrinya mengeluh ya bahwa ini saudara kamu ini kerjanya di siang hari puasa, di malam hari ibadah, tidak ada waktu untuk keluarga dan seterusnya. Kak Salman Al-Farisi datang sebagai tamu, sebagai saudaranya. Dia pun bersama Abu Darda. Di waktu makan siang, Abu Darda berkata, silahkan makan, saya sedang puasa. Kata Salman Al-Farisi, tidak. Saya tidak akan makan sampai kamu ikut makan juga. Maka bukalah Abu Darda. Di malam harinya begitu mau sholat, mau tidur, kata Abu Darda, tidurlah, saya mau sholat. Kata Salman Farisi, tidak. Ya, kamu juga ikut tidur. Begitu sudah berlalu beberapa malam gitu, masih awal-awal, sudah mau bangun Abu Dardanya. Kata Salman, tidak, tidur lagi. Sudah berlalu tengah malam, masih disuruh tidur. Sampai sepertiga malam terakhir, baru sholat. Setelah itu Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan, wa li nafsika 'alaika haqqan, wa li ahlika 'alaika haqqan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu." Sungguhnya untuk Rabbmu ada haknya. Untuk Allah ada haknya. Untuk dirimu sendiri juga ada haknya. Untuk keluargamu ada haknya juga atas kamu. Karena itu berilah setiap pemilik haknya masing-masing. Itu kalimat Salman Al-Farisi disampaikan oleh Abu Darda kepada Rasulullah dan Rasulullah membenarkannya. Rasulullah SAW membenarkannya. Maka itulah kehidupan yang seimbang sebenarnya. Kita itu harus pandai untuk melihat hak-hak yang ada di pundak kita. Jangan kita selalu menuntut hak kita saja, oh ini hak saya harus diberi, harus ini. Tapi dia lupa tanggung jawabnya. Dia lupa kewajibannya. Nah, itu ciri kekeliruan di dalam kehidupan bernegara. Sebab orang yang hidup bersama itu, dan ini kaidah juga berlaku di dalam kehidupan berumah tangga. Ya. Jadi kalau kita lihat skala kecil ya, kebanyakan hal yang menyebabkan banyak keributan di rumah tangga itu, karena setiap dari keduanya selalu menuntut haknya masing-masing saja, lupa kewajibannya. Si istri selalu bilang, mana hak saya begini, mana begini, mana begini. Suami saya, kenapa kamu enggak? Suaminya berkata, kenapa kamu enggak beri saya hak begini? Kenapa kamu enggak berbuat begini? Kenapa kamu begini?
Sibuk memikirkan haknya tapi kewajibannya dia lupakan. Padahal seorang itu harusnya dia asalnya berpikir kewajibannya. Sebab itu yang akan dia pertanggungjawabkan di depan Allah. Adapun hak dia terhadap manusia, kalau tidak diberi di dunia, dia bisa ambil di akhirat. Allah tidak akan luputkan sesuatu yang merupakan hak dia. Dicatat kebaikan untuknya di akhirat. Karena terlalu sering memikir haknya, lupa kewajibannya, akhirnya banyak hal-hal yang tidak bisa dirapikan di dalam kehidupan. Dan ini dari pokok kekeliruan di dalam kehidupan. Karena itu bahasa Nabi luar biasa ya di hadits ini. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Berilah setiap pemilik hak, haknya masing-masing. Iya. Tunaikan kewajiban pada siapa yang kita ada kewajiban padanya, sesuai dengan kemestian dari kewajiban itu. Sesuai dengan kemestian dari kewajiban tersebut. Iya. Karena itulah pemerintah itu memiliki hak yang mesti dijaga dan dipelihara. Para ulama juga memiliki hak mesti dijaga dan dipelihara. Orang tua juga memiliki hak. Anak-anak memiliki hak. Tetangga memiliki hak. Sesama warga negara memiliki hak. Negeri kita juga memiliki hak. Itu semuanya ada tanggung jawabannya. Sampai bumi yang kita pijak ini, itu akan bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya. Kita semua hafal ayatnya ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Itu tentang bumi pada hari kiamat itu, bumi akan cerita tentang berita-beritanya. Apa yang terjadi di atasnya, apa yang diperbuat di atasnya. Jadi semua yang ada di atas bumi, yang melangkah, yang berjalan dengan segala aktivitasnya, yang berbuat baik maupun yang buat buruk, itu semuanya akan diceritakan. Iya. Semuanya akan diceritakan. Karena itu di akhir dari surah Az-Zalzalah itu diberi kaidah universal. Kaidah universal. Faman ya'mal mithqala darratin khairan yara. Siapa yang beramal satu darrah, satu biji kecil dari kebaikan, dia akan lihat kebaikan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebagaimana siapa yang beramal satu biji kecil dari kejelekan, dia akan melihat kejelekan itu. Bumi akan bercerita. Ini si fulan pada hari ini di atas muka bumi dalam keadaan dia berbuat baik, dia menolong orang. Iya. Atau ini si fulan pada tanggal ini, pada detik ini, pada jam ini, dia berbuat begini di atas muka bumi, mengganggu orang berjalan, ya, membuat orang kesulitan, ya, kemudian ribut-ribut terhadap manusia. Nah, itu akan ada semua di catatan-catatan kita. Ya, semuanya ada di catatan kita, akan diberitakan. Jadi kalau kita tidak pandai di dalam mengatur diri kita di dalam hal tersebut, ya, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala? Amalan-amalan itu amalan-amalan kita sendiri. Allah berfirman dalam hadits ilahi, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, itu amalan-amalan kalian sendiri. Aku catat dengan sangat detailnya, kemudian aku sempurnakan pembalasannya atas kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaknya dia puji Allah. Waman wajada ghaira dalika fala yulumanna illa nafsa. Siapa yang mendapatkan selain daripada kebaikan, dia dapat keburukan pada amalannya, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya, karena di agama ini sudah diterangkan segala sesuatu. Petunjuk sudah diterangkan. Apalagi kita hidup di negeri ini negeri mayoritas kaum muslimin, memuat umat Islam terbesar di dunia. Jadi di tengah kita ada orang-orang yang berilmu, ada para ulama yang bisa mengajari kita. Ya, jadi jangan ada yang berkata, "Oh, ini saya nggak tahu ini. Oh, ini saya nggak mengerti." Nah, itu bukan udzur, karena kita hidup di tengah
orang-orang yang bisa mengajari kita. Kita bukan tinggalnya di hutan, di tempat-tempat yang jauh, tidak sampai kepada kita dakwah. Tapi kita ini tinggal di negeri, ada orang-orang yang bisa mengajari kita kebaikan. Iya. Karena itu ini semuanya pertanggungjawaban yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah. Dan ini sekali lagi saya sebut tadi sebagai sebuah fikih. Yang fikih ini subhanallah kadang banyak manusia yang tidak menyadarinya. Iya. Baik. Untuk lebih mendetailkan di pembahasan terkait dengan lahan-lahan ibadah dalam mencintai negeri ini, saya ingin memberikan di sini beberapa kaidah, ya, beberapa kaidah di dalam kecintaan kepada negeri dan kecintaan kepada tanah air. Baik, kaidah yang pertama yang perlu saya terangkan di sini bahwa kecintaan kepada tanah air dan negeri itu tabiat manusia dan fitrah insani. Itu tabiat dan fitrah. Iya. Nah, seorang itu dia pasti lihat cinta kepada tempat yang dia dilahirkan. Apalagi kalau dia tumbuh di situ. Dia tumbuh di situ. Ya, kadang dia sudah merasakan hidup di tempat-tempat lain mewah, bagus. Tapi kalau dia sudah pernah tumbuh di sebuah tempat, lahir di situ, itu hati kecilnya selalu ada hal yang mengingat kepada masa kecil, tempat lahirnya. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia. Iya. Karena itulah orang yang meninggalkan kampungnya misalnya, seperti kaum muhajirin, meninggalkan kampungnya berhijrah karena Allah, itu dihitung pahala besar sekali. Sebab itu sesuatu yang berat mereka tinggalkan. Suatu hal yang berat. Ya, karena itu tatkala seorang itu diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berada di sebuah negeri, ya, dan dia cinta kepada negeri itu, berarti itu dia di atas fitrahnya, di atas tabiat yang bagus, di atas tabiat yang bagus. Kemudian yang kedua, yang perlu kita ingat bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang bersosial. Ya, karena karakteristik dan tabiat manusia senang bergaul, saling memerlukan, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Itu namanya manusia. Dari kata al-ins, dia senang uns, ada yang bersamanya, menghiburnya, ya, ada tempatnya berbicara. Nah, itulah manusia sebenarnya, pada hal-hal yang merupakan tabiat. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, di tabiatnya, maka itu nggak ada masalah seorang itu menjalaninya, ya, perkara yang memang Allah jadikan manusia di atas hal itu. Ya ayuhan nasu inna khalaqanakum min dzakarin aw untha, min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai sekalian manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa, berkabilah-berkabilah, supaya kalian saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Iya, di antara kalian. Cuman yang perlu saya ingatkan di sini, kaidah yang ketiga, bahwa namanya hal yang terkait dengan tabiat dan fitrah, iya, khususnya pada kecintaan pada negeri, itu ukuran yang dipuji pada hal yang merupakan ibadah dan ketaatan. Itu bahasa lainnya pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itulah kita penting sekali untuk mengenal, ya, bagaimana kita membuka untuk diri kita pintu-pintu ibadah
di dalam kehidupan kita di bernegara. Iya, karena kecintaan itu nah semuanya membawa kepada kebaikan. Ada orang cinta pada harta, murni cinta. Itu kadang tabiat biasa lumrah. Tapi apa dapat pahala? Cinta pada harta itu ada pada muslim dan ada pada non-muslim. Itu bukan ciri yang menunjukkan pahala di situ. Sama dengan cinta kepada negeri secara tabiat. Tabiat seorang muslim dan non-muslim. Semuanya. Iya. Jadi kalau dikatakan berpahala, itu harus ada polesannya. Harus ada warna dan hal yang mendasarinya. Sehingga dia disebut berpahala. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kecintaan yang bermanfaat itu ada 3 jenis. Kecintaan yang bermanfaat itu ada 3 jenis. Yang pertama, kecintaan kepada Allah. Iya. Jadi itu mahabbatullah namanya, kecintaan kepada Allah. Dan yang kedua, mahabbatul lillah, kecintaan karena Allah. Fillah atau lillah. Ya. Cinta karena Allah atau pada Allah. Dan yang ketiga adalah kecintaan yang membantu untuk cinta kepada Allah. Membantu pada cinta kepada Allah. Jadi kecintaan pada segala hal yang membantu menaati Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat, nah itu masuk dalam kategori kecintaan yang dipuji. Nah, kecintaan yang seperti ini yang harusnya kita miliki. Ya, sebab kaidahnya dalam cinta itu, semua percintaan di akhirat itu akan berubah menjadi permusuhan. Kecuali kecintaan yang dibangun di atas ketakwaan. Ya, kalau kita tidak mengukur cinta ini dengan baik, ya, Allah telah menerangkan dalam Al-Quran, al-khillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Inilah orang-orang yang bertakwa ini yang bisa, atau cintanya itu langgeng, terus bermanfaat, dan menjadi hal yang berlangsung. Itulah kecintaannya orang-orang yang bertakwa. Karena cintanya itu tidak keluar dari 3 cinta yang saya sebut tadi. Cinta kepada Allah, cinta karena Allah, dan cinta pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini semuanya harusnya menjadikan kita semua lebih bersemangat lagi dan penting untuk memahami bahwa di dalam syariat kita itu disenangi seorang itu cinta kepada negerinya, hal yang merupakan tabiatnya, tapi harus selalu dia ukur pintu-pintu ibadah di dalamnya pada hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ya, ada namanya membela tanah air. Membela negeri. Membela negeri. Dan itu bagian dari pintu ibadah. Dan bentuk pembelaan itu banyak bentuknya. Karena itu kita ada di pembahasan syariat kita, ada namanya bab jihad fisabilillah. Berjihad di jalan Allah. Iya. Ada namanya jihad penjagaan terhadap pokok-pokok kebaikan kaum muslimin. Ada namanya ribab, menjaga daerah-daerah perbatasan yang rawan, jangan sampai diserang oleh musuh, membahayakan penduduk negeri, membahayakan kaum muslimin, atau membahayakan negeri itu. Itu namanya ribab. Iya. Maka di dalam pembelaan itu ada syariat-syariat datang di dalam agama. Dan itu banyak dari bentuk pensyariatan. Ya. Karena ini adalah sumber kebersamaan. Pokok yang menyatukan. Pokok yang menyatukan.
Karena itu disyariatkan pada sebuah negeri yang berkumpul di dalamnya manusia harus ada kepala negaranya. Dan kepala negara itu memasangnya itu kewajiban besar di dalam agama. Kewajiban besar. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau meninggal, dan beliau ini sosok yang paling mulia, makhluk Allah yang paling baik yang pernah menapakkan kakinya di atas muka bumi. Bersamaan dengan itu, ketika beliau meninggal, jenazahnya tidak langsung dikuburkan oleh para sahabat. Sebelum mereka menentukan pemimpin pengganti Rasulullah SAW yang disebut dengan nama khalifah. Setelah para sahabat membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah, baru setelah itu mereka menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tidak ada cerita di kalangan para sahabat waktu itu. Sudah, tidak usah mikir-mikir itu dulu. Kita selesaikan dulu mengurus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti baru itu kita pikir. Enggak, ini mereka orang-orang yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbuat sesuai dengan dasar agama. Sebab kewajiban adanya kepala negara yang menyatukan hati-hati manusia dan menjaga kebersamaan badan-badan mereka di dalam sebuah kebersamaan, itu lebih wajib daripada itu. Lebih wajib daripada menyegerakan penyelenggaraan jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini fikih harus dipahami. Ya, karena itu di dalam syariat kita itu datang pengaturan-pengaturan. Ya, di buku-buku tata negara itu pembahasan-pembahasan besar sekali dan sangat banyak diterangkan terkait dengan adab-adab, etika, kewajiban-kewajiban terhadap kepala negara, terhadap pemimpin. Iya, terhadap pemimpin. Dan itu diatur di dalam agama dengan sangat lengkap dan indah. Sebab itu simbol kebersamaan. Pokok yang harus dijaga. Pokok yang harus dijaga. Nah, itu akal sehat namanya. Seorang kalau dia berpikir normal dan ingin kebaikan, begitu cara berpikirnya. Iya. Sebab kalau cara berpikirnya selalu ingin menjatuhkan, selalu ingin membuat keributan, nah itu menunjukkan bahwa orang yang berpikir itu pasti ada yang keliru dalam cara berpikirnya. Ada yang keliru dalam cara berpikirnya. Makanya sebagian ulama di masa dahulu itu, ketika ada orang-orang Khawarij melakukan kudeta-kudeta atau melakukan pembangkangan kepada pemerintah, sebagian orang Khawarij ini kan ahli ibadah. Orang-orang hafal Quran, di wajahnya itu ada garis-garis hitam. Ya, saking banyaknya dia menangis. Ya, di jidatnya, di tangan kakinya itu bekas-bekas hitam saking banyaknya dia sujud. Orang yang puasa kadang setiap hari, ibadahnya hebat. Jadi ketika dia menasihati pemerintah dengan cara seperti itu, sebagian orang berkata, oh mereka ini orang-orang yang ikhlas, bagus. Kata para ulama, enggak. Itu bukan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang cari dunia semuanya. Sebab kalau keikhlasan, enggak seperti itu keikhlasan. Iya, karena yang dia pikir dunia, ada sesuatu di hatinya dari dunia, makanya dia berbuat cara-cara yang tidak disyariatkan. Dia berbuat cara-cara yang tidak disyariatkan. Tapi kalau dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan itu akan dibimbing pada hal yang mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya nggak percaya dengan orang-orang yang tidak bagus cara dia menasihati pemerintah, cara mengobati perkara, kemudian dia berkata kami ini ikhlas untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan negeri. Nah itu saya nggak mempercaya untuk hal itu. Karena itu bertentangan dengan makna ikhlas. Dan kalau memang ingin kecintaan kepada negerinya, tidak begitu caranya. Iya. Dia akan berbuat sesuatu
yang indah, yang baik, sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam syariat, di dalam hal tersebut. Jadi tadi saya sebut bahwa pembahasan itu satu perpustakaan sendiri di fikih kita. Itu pembahasan tentang tata negara, pembahasan tentang politik syar'i. Dan itu ada fikihnya, ada pembahasannya. Tapi sangat disayangkan sebagian dari umat Islam ini, kadang dari sebagian kawan-kawan kita terpelajar, berada di bangku-bangku kuliah sebagai mahasiswa, ya, kadang belum paham hal-hal yang seperti ini, tapi masuk di dalam perkara-perkara yang bukan wewenangnya dan bukan pula urusan mereka di situ. Bagaimana cara yang bisa bertindak padahal yang mereka belum pelajari ilmunya? Itu ada fikih terkait dengan tata negara, fikih seputar politik syar'i. Ya, orang-orang yang ada di politik sekarang saja belum tentu dia pernah belajar politik syar'i. Politik syar'i itu bukan dipelajari. Politik syar'i itu bukan untuk dia berkuasa, memiliki dan seterusnya. Tapi politik syar'i di dalam agama itu adalah pengaturan yang mengikat dan menjamin kebaikan di dalam kebersamaan, menciptakan kebaikan di dalam sebuah negara. Itu politik syar'i namanya di dalam agama kita. Dan itu ada buku-bukunya, ada fikihnya, ya, dibahas. Tapi sangat disayangkan karena sedikit dari orang-orang yang mengetahui hal tersebut, akhirnya yang banyak dikenal adalah bentuk politik yang tidak syar'i. Nah, karena politik yang tidak syar'i ini yang dikenal, akhirnya banyak hal-hal ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Iya. Kemudian berikutnya yang perlu saya terangkan di sini, bahwa agar poin-poin ibadah itu sebenarnya dalam kecintaan dan membela negeri itu di banyak hal, ya. Saya mungkin jelaskan beberapa poin yang bisa kita jadikan sebagai pintu-pintu ibadah untuk kita semua. Yang pertama adalah terkait dengan keikhlasan. Ini keikhlasan ini dari ibadah yang sangat besar. Iya. Dari ibadah yang sangat besar. Makanya kalau kita hidup di dalam sebuah negeri, keikhlasan ini hendaknya kita perhatikan. Kita jaga, kita pelihara. Kita pelihara. Sebab kejayaan itu dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk umat Islam dengan keikhlasannya. Karena itu di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bashir hadhihi al-ummata bis-sana'i wat-tamkini fil biladi wan-nasri war-rif'ati fid din." Beri kabar gembira umat ini dengan kejayaan, kekukuhan di negeri-negeri, pertolongan dan ketinggian dalam agama. Tapi beliau ingatkan, "Wa man amila minhum bi amalil akhirati lid-dunya, falaysa lahu fil akhirati nasib." Barang siapa di antara mereka yang beramal akhirat untuk dunia, maka tidak ada bagian untuknya di akhirat. Jadi dia beramalan akhirat, bagus amalannya ibadah, tapi untuk dunia bukan untuk Allah. Tidak ada ikhlasnya. Mungkin di dunia dia dapatkan apa yang dia inginkan, tapi di akhirat dia tidak ada bagian. Di akhirat tidak ada bagian. Karena itu jangan melihat keberhasilan itu, orang ditaati, orang berada di atas ketaatan, beribadah, jangan dilihat pada hasilnya. Oh, saya sudah berhasil, saya sudah begini, saya sudah begini. Ya. Kalau itu yang dilihat, tidak ada perbedaannya antara muslim dan non-muslim, antara muslim dan kafir. Karena semua lapisan manusia juga seperti itu. Lapisan manusia seperti itu. Tapi Allah sudah jadikan orang yang beramal untuk dunia, diberi dunia kadang. Iya, diberi dunia itu. Tapi di akhirat dia nggak ada bagiannya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun.
Barang siapa yang menghadapi kehidupan dunia dan gemerlapnya, maka kami akan berikan dunia itu kepada mereka secara penuh. Tidak kami kurangi. Tapi mereka ini orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Hancur semua amalannya dan batal apa yang mereka lakukan. Maka dijaga dari keikhlasan itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ciri hati seorang yang baik, kata beliau, thalathun, ini haditsnya mutawatir, datang dalam banyak riwayat. Kata beliau, thalathun, la yagillu alaihinna qalbu imri'in muslim. Ada 3 hal. Apabila 3 hal ini ada di hati seorang muslim, itu tidak akan membawa penyakit di hatinya. Hatinya itu bersih. Ya, itu ciri hati bersih itu. Di dalam kehidupan bernegara. Nabi terangkan. Ya, kalau 3 ciri ini tidak kelihatan, nah, itu periksa pada diri kita masing-masing. Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan karena Allah. Yang kedua, ta'atu wulatil umur, dia taat kepada pemerintah. Yang ketiga, waluzum jama'atihim, dan dia komitmen di atas jamaah kaum muslimin, kebersamaan kaum muslimin. Nah, ini 3 hal kalau ada, itu ciri keikhlasan. Ciri keikhlasan. Makanya Imam Ahmad itu luar biasa ya beliau. Iya. Beliau itu di 3 generasi pemerintah, 3 generasi pemerintahan dizalimi karena membela agama Allah, membela keyakinan Islam yang benar. Iya. Tapi bersamaan itu ketika ditanya tentang pemerintah, kata beliau, andai kata saya punya doa mustajabah yang pasti dikabulkan, ya, coba kita pikirkan ya, antum semuanya misalnya diberi kesempatan, oh ini doa, kamu doa apa saja pasti diberi. Kira-kira doa itu mau dipakai apa? Ya, mungkin kita sudah kita pilih ya, apa yang cocok untuk kita. Imam Ahmad tidak. Kata beliau, andai kata saya punya doa yang seperti itu, saya hanya pakai untuk kebaikan pemerintah. Ya. Sebab dengan baiknya pemerintah, baik untuk saya dan untuk semua rakyat. Nah, itu orang yang bersih hatinya. Ada keikhlasan. Ya. Makanya Nabi terangkan, taat kepada ulatul amr. Taat kepada pemerintah. Kemudian yang ketiga, bersama jamaah kaum muslimin. Bersama, dia senang menjaga kebersamaan. Iya. Makanya banyak dari sahabat itu, subhanallah, kadang di hal-hal tertentu dia nggak mau masuk, padahal ada haknya di situ. Karena dia khawatir akan membahayakan orang lain, akan membuat keretakan di tengah manusia. Nah, ini orang-orang yang ikhlas berjalannya. Dia selalu menimbang ke sana. Baik, jadi keikhlasan itu dari lahan ketaatan yang sangat besar ya di dalam hal ini. Kemudian yang kedua, iya. Yang kedua adalah seorang itu cinta kebaikan kepada manusia. Ini dari pintu ibadah juga. Dari pintu ibadah adalah cinta kebaikan untuk manusia. Iya. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling bermanfaatnya untuk manusia. Ya, karena itu kita berada di sebuah negeri, kita bisa memberi kebaikan kepada orang lain, memberi manfaat. Itu hal yang paling indah. Kemudian yang ketiga dari pintu ibadah adalah as-sidq. As-sidq ini gimana ya menerjemahkannya? As-sidq itu asal katanya itu kejujuran, kesungguhan, ketulusan. Ya, jadi dia kalau di lisan itu jujur namanya. Kalau di hati itu namanya ketulusan. Kalau di badan itu namanya kesungguhan. Nah, itu as-sidq namanya. Dan as-sidq ini itu pintu ibadah besar. Pintu ibadah. Karena itu
Allah berfirman, "Falau sadaqallaha lakana khairan lahum." Andai kata mereka jujur, punya sidik kepada Allah, tulus, maka itu yang terbaik untuk mereka. Segala kebaikan di situ. Segala kebaikan di situ. Dan Allah sifatkan para sahabat Rasulullah SAW dengan sifat yang agung ini. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Dari kaum mukminin ada sekelompok lelaki, itu para sahabat. Mereka ini sidik, jujur pada janji yang mereka ambil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesungguhan dan ketulusan ini, as-sidik ini perkara besar ya dalam kehidupan. Iya. Dan pintu ibadah. Pintu ibadah. Kemudian yang keempat dari pintu ibadah juga adalah berbekal dengan ilmu pengetahuan. Yaitu pintu ibadah. Ya, kalau kita ingin hidup bersama, cinta negeri kita, cinta kebaikan, ada pintu ibadah namanya belajar dan menuntut ilmu. Iya, karena orang yang belajar dan menuntut ilmu itu di dalam ibadah. Apalagi kalau sampai di ilmu umum. Asalnya keutamaan ilmu itu pada ilmu agama. Tapi di ilmu-ilmu pengetahuan umum, itu juga akan bernilai pahala kalau dia bermanfaat untuk manusia. Bisa dipakai bermanfaat untuk manusia, apalagi dipakai untuk membangun kekuatan negerinya, ya, menjaga dari kebaikan di dalam negerinya, maka itu pasti akan menjadi luar biasa. Yaitu pintu ketaatan. Pintu ketaatan. Karena itu kadang subhanallah pintu-pintu ketaatan itu banyak ya, cuman kita dilalaikan dengan hal-hal yang kadang tidak penting. Akhirnya menjatuhkan orang pada perkara-perkara yang malah dilarang di dalam agama kita. Iya. Dari pintu ketaatan juga adalah berbaik sangka kepada manusia. Berbaik sangka. Itu pintu ibadah ya. Kalau terjadi hal-hal tertentu, kita berbaik sangka. Iya. Apalagi di masa sekarang ini, masa berita dan seterusnya. Kadang banyak dari orang itu dia cuma pembaca berita aja. Dia tidak tahu bumi kenyataannya kayak gimana. Dia ambil berita juga kadang tidak utuh. Iya. Kalau dia dapat utuh pun, dia memandangnya dari kacamata dia sendiri. Nah, ini hal-hal yang seperti ini tidak baik. Ya, karena itu dari pintu ketaatan itu sebenarnya seorang itu berbaik sangka. Dan itu berbaik sangka itu sifat yang indah. Ya. Dan pintu ibadah. Pintu ketaatan. Jadi kalau orang punya dari sifat berbaik sangka kepada seorang muslim, apalagi kepada kepala negaranya, ya, apalagi kepada pemerintahnya, maka itu adalah hal yang baik. Adalah hal yang baik. Sebab itu dasarnya. Ada hal-hal di dalam kehidupan di tata negara itu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap keputusan negara itu diketahui oleh para sahabat. Sebab di urusan negara itu ada rahasia-rahasia negara namanya. Makanya Nabi itu kalau mengatur pasukan, itu pasukannya tidak tahu mau kemana. Iya, sebab itu kan rahasia negara. Membocorkannya itu membahayakan negara. Ada hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau masuk dalam prinsip semuanya harus dibuka, semuanya harus itu ucapan orang yang tidak berakal. Iya. Ada orang yang belajar ilmu dan tahu agama, memang di dalam politik syar'i itu diatur. Makanya kepala negara itu diberi wewenang untuk bertindak pada sebagian hal ya sesuai dengan maslahat rakyatnya. Bahkan dibahas ya, kalau mau masuk pembahasan lebih detail, karena ada pembahasan ada dua pendapat, ada pendapat kuat, ada pendapat lemah. Tapi di dalam politik negara kadang diambil pendapat yang lemah, sebab itu maslahatnya lebih besar untuk warga negara. Itu ada aturannya. Dan seperti ini kan kadang tidak dipahami sama orang-orang yang tidak mempelajarinya. Orang-orang yang tidak mempelajarinya. Jadi kadang ada hal-hal yang terjadi ya di dalam sebuah negeri, itu memang
wewenang dari pemerintah untuk tidak menampakkannya, sebab itu penjagaan untuk negara dan penjagaan untuk masyarakat di dalam hal tersebut. Iya. Kemudian kalau misalnya ada dua pendapat, ada yang baik, ada yang tidak baik. Seperti saya sering baca ya dari kritikan-kritikan para pengamat ekonomi terhadap sebagian kebijaksanaan pemerintah. Itu sebagai bahan saya senyum-senyum itu kalau saya baca. Ya, ya menghibur lah. Ada juga yang aneh-aneh seperti ini. Ya maksudnya kalau Anda punya pengetahuan bahwa dari sudut ekonomi itu lebih bagus, ya, dan pemerintah memilih yang lain, itu kan berputar, ya paling pahitnya dikatakan berputar antara yang baik dan paling baik, kan begitu. Ya kalau pemerintah mengambil yang baik saja, dia tidak ambil yang paling baik, itu kenapa harus ribut-ribut di dalam hal yang seperti itu, ya. Apalagi kalau yang baik itu dipilih, itu dengan dasar pijakan-pijakan yang lain, dilihat dari banyak sudut. Ya. Karena beda ya, sekarang misalnya saya sebagai pengamat perekonomian, saya mengamati di satu sudut. Ya, pandangan saya di sudut ini beda dengan pandangan kepala negara yang dia ketika melihat masalah tersebut, bukan dia lihat dari sudut ekonomi saja. Dia lihat dari sudut politik ekonominya, dia lihat dari sudut politik negaranya, dia lihat dari sudut orang-orang yang bisa mengerti. Banyak hal yang harus dia perhatikan. Nah, itu hal-hal yang tidak tergambar sebenarnya. Jadi maksudnya agak rumit juga sebenarnya ya, karena sebagian orang itu kadang ingin masuk ke dalam hal-hal yang dia sendiri nggak punya pengetahuan, tidak ada wawasan di situ. Iya. Ingin masuk ke dalam perkara-perkara yang sebenarnya bukan bidangnya. Ya, dan itu sebenarnya masuk ke dalam hal yang seperti itu aja, itu sudah dihitung dosa ya, kalau kita dalam hitungan agama itu dihitung dosa. Kenapa? Karena itu namanya berucap tanpa ilmu. Allah firman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ad kull ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu berhenti di atas sebuah perkara yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian juga dari pintu ibadah ada namanya amanah. Ada namanya amanah. Nah, ini kan amanah kan luar biasa ya. Banyak amanah kita di dalam kehidupan ini. Iya. Jadi kalau amanah-amanah ini kita tegakkan, ya, misalnya sebagai pegawai negeri, itu kan amanah sebenarnya kan. Ya, kita kerja dengan sebuah perusahaan swasta pun, itu kan amanah kerja namanya. Amanah kerja. Anak-anak mahasiswa dia sekolah, kuliah, itu amanah dari orang tuanya dia kuliah. Ya. Belum lagi kalau diberi potongan-potongan, diberi fasilitas sekolah, itu kan amanah namanya dari orang yang memberi fasilitas, dari negara maupun dari swasta. Ya, dan kewajiban seorang muslim itu, Allah terangkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian khianati amanah-amanah yang diberikan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahuinya. Ya, maka pintu amanah ini besar ya, dan itu dari pintu ketaatan. Ada namanya pintu ketaatan lain, namanya berlemah lembut. Cinta hidayah untuk manusia. Iya. Jadi lemah lembut itu bagus. Lemah lembut itu bagus. Ada hal-hal yang terjadi, tidak tergesa-gesa. Dia periksa dulu. Ya. Kemudian dia cross check. Atau yang semisal dengan itu. Dia melakukan perkara-perkara, tahapan-tahapan yang baik. Maka seorang itu jangan sumbu pendek. Tiap kali ada yang membakar langsung meledak. Tapi dia berada pada hal yang baik. Berada pada hal yang baik yang membawa kebaikan untuk manusia. Iya. Kemudian yang dari pintu-pintu ibadah juga adalah kita menjaga diri dari sebab-sebab kehancuran. Iya. Sebab seorang muslim itu dia menghindarkan dirinya dari hal yang tidak baik. Jadi kalau ada seperti kemarin di pandemi, awal kali pandemi, ada yang berkata ini kalau kita begini terus akan hancur negeri kita. Nah itu bahasa orang putus asa.
Itu bahasa-bahasa nggak bagus. Ada Nabi SAW bilang, siapa yang berkata manusia telah binasa, maka dia yang paling binasa di antara mereka. Nah itu jangan ada bahasa-bahasa tidak ada harapan seperti itu. Itu bahasa bukan orang yang terdidik dengan pendidikan agama, ya, dan bukan orang yang tulus untuk kebaikan bagi dirinya sendiri, keluarganya, dan untuk negerinya. Iya, untuk negerinya. Itu diantara pintu ketaatannya di dalam hal ini. Demikian pula dari pintu ketaatan sebenarnya kita dalam kehidupan mencintai negeri itu. Nah disitulah sebenarnya kita melihat bagaimana penerapan Al-Quran dan Sunnah itu. Iya. Makanya kita belajar dengan bagus, kita belajar Al-Quran, hadits Rasulullah SAW, kemudian kita terapkan hal tersebut dalam kehidupan pribadi kita. Ya, sebab kalau setiap orang cara berpikirnya seperti itu, maka dengan sendirinya akan lahir pribadi-pribadi dalam negeri ini semuanya baik. Ya. Kalau sudah semuanya baik, ya pasti yang menjadi pemimpin di tengah mereka juga yang terbaiknya. Yang terbaiknya. Nah, itu cara perbaikan yang paling bagus sebenarnya. Dan itu pintu ibadah. Dan diantara pintu ibadah juga, disitulah kita menerapkan bagaimana mengikuti jejak Nabi dan para sahabat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan ciri terbaik untuk umat ini dan pokok kebaikannya dalam mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Iya. Nah, ini kalau saya bicara kayak gini ini, orang-orang liberal itu paling tidak suka. Karena dia pikir mengikuti jalan Nabi dan para sahabat harus seperti begitu. Ya. Sama dalam bentuknya, dalam fisiknya. Ya, mereka nggak paham bahwa jalan Nabi itu adalah sebuah tuntunan, metode. Ya. Yang mencocoki dan memperbaiki setiap masa dan setiap waktu. Itu cocok di segala waktu. Cuma tidak mesti di ininya. Dan ini juga dari pemahaman orang-orang yang ekstrim ya. Kadang dia pahami hal-hal yang menyimpang juga dari sebagian metode. Ya. Jadi misalnya kepala negara sekarang. Ini di Indonesia disebut presiden. Sebagian orang ekstrem ini bilang nggak syah ini kepala negara presiden. Ini bukan kepala negara yang ditaati. Kepala negara itu harus khalifah. Harus khalifah. Itu kan kebodohan namanya. Sebab kepala negara itu sepanjang dia muslim, itu bahasa lainnya kalau di buku-buku fikih itu disebut imam. Disebut juga khalifah. Bahasa lainnya. Jadi kalau disebut apa namanya, dia bukan khalifah, itu berarti cara berpikir kamu ada penyimpangan di dalam memahami hal tersebut. Nah, ini itu kan kita harus melihat bagaimana metodenya. Makanya ketika di akhir masa para sahabat itu ada dua kepemimpinan, ada kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu taala anhu di Syam, kemudian setelah itu diwarisi oleh anak-anaknya, keturunannya. Kemudian ada kepemimpinan waktu itu setelah Muawiyah meninggal, ada kepemimpinan Abdullah bin Zubair di Hijaz. Nah, itu para sahabat yang masih hidup itu berada di dalam dua kepemimpinan. Nah dia katakan, oh ini hanya satu saja kepemimpinan yang menguasai di atas muka bumi. Itu keliru cara memahami. Itu bukan hal yang sehat. Dan itu menyelisih kesepakatan ulama. Menyelisih kesepakatan ulama yang disebut di dalam berbagai buku. Baik. Kemudian di pintu-pintu ibadah juga, mungkin yang di sini saya bisa terangkan bahwa di antara pintu ibadah yang sangat indah sebenarnya adalah bagaimana kita saling nasihat menasihati. Jadi kalau ada terjadi hal yang keliru, hal yang tidak baik, bagaimana kita membangun sikap menasihati. Ya, pemerintah itu ada cara menasihatinya. Ya, tidak ada yang berkata bahwa pemerintah itu semuanya keputusannya pasti benar 100%. Ya namanya manusia itu mungkin benar, mungkin salah. Ya, tapi kalau pemerintah saja bisa salah, ya sama saya juga bisa salah. Kamu juga bisa salah. Kan begitu. Nah, kalau begitu bagaimana cara membangunnya? Nah, itulah tadi harus ada dasar-dasar syar'i di situ yang mengikat. Kemudian yang kedua, harus dibangun dengan etika dan adab di dalam menasihati. Jadi pemerintah itu tidak boleh dinasihati dengan diteriaki di depan umum.
dilakukan demonstrasi padanya, itu cara-cara yang tidak benar. Itu bukan nasihat namanya, tapi itu namanya mencela, itu namanya menghinakan. Iya, itu namanya menghinakan. Kalau menasihati, ya pertama orang yang menasihati itu dia sudah siapkan dulu konsepnya bahwa dia ini benar pada apa yang dia menasihati. Tapi kalau yang bawa konsep nasihat, anak-anak yang masih baru belajar juga, ya belum pernah ada buktinya berjasa di dalam negeri ini, belum ada file projectnya yang bisa dia berikan untuk masyarakat, ya tiba-tiba masuk dalam meritik hal-hal besar, ya saya dari awal saya nggak respect kalau kayak gitu modelnya. Ya, apa yang saya bisa dapat faedah ya? Apa yang saya bisa dapat faedah dari hal yang seperti itu? Ya kalau memang datang dari orang yang sudah ahli dengan perhitungan bagus maka itu disampaikan bukan dengan terang-terangan, tapi disampaikan melalui jalurnya. Sampaikan kepada pihak berwenang, minta menghadap, sampaikan langsung, diskusi. Ya, kalau diterima ya alhamdulillah. Kalau tidak diterima dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, man kana indahu nasihatul lidhi sultan fala yubdiha alaniya falyakhud biyadihi wal yansahhu sirran fa in qabila minhu fadak wa illa faqad adda ma alaihi. Siapa yang memiliki nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan, tapi hendaknya dia pegang tangan pemerintah itu, dia nasihati secara rahasia. Kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, ya sudah, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Ya. Kemudian untuk memperbaiki itu, tidak mesti dengan tangan dia, mungkin dengan tangan yang lain, orang lain. Ya. Dan sesuatu itu kadang Allah hendaki terjadi. Itu Nabi Musa alaihissalam mohon kepada Allah supaya Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Itu sudah dikabulkan doanya di surah Yunus. Qad ujibat da'watukuma. Telah dikabulkan doa kalian berdua. Tapi sebagian ulama ahli tafsir sebutkan dari pengabulan doa itu sampai Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan itu jarak 40 tahun. Jarak 40 tahun. Jadi jangan seorang itu menyangka bahwa ya ini doa saya dikabulkan besok sudah terjadi. Belum tentu seperti itu. Mungkin Allah menghendaki untuk kita hal-hal yang baik, perkara-perkara yang bagus, ada hikmah-hikmah di belakang. Ya, kita ini bukan pencipta, kita ini hamba-hamba Allah yang maha mengetahui rahasia, yang mengetahui hikmah pencipta langit bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah kita berpijak di atas syariat. Ya. Kemudian dari pintu ketaatan juga, seorang itu jangan sekali-sekali dia mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Jadi dia diam saja, tidak menyakiti orang lain, itu ibadah namanya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu, ini haditsnya mutawatir ya, dalam banyak riwayat. Dari beberapa orang sahabat di riwayat Bukhari dan Muslim, di luar Bukhari dan Muslim, itu belasan sahabat yang meriwayatkan hadits ini. Saking banyaknya Nabi mengucapkannya. Kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu pintu ibadah. Jadi kalau kita hidup terbiasa kita jaga lisan, tangan kita, tidak mengganggu orang lain, nah itu suatu hal yang besar sekali. Ya. Kemudian dari pintu ibadah juga adalah kita menjaga sikap pertengahan, keseimbangan. Tidak ekstrim, tidak pula menyepelekan. Iya, tidak pula menyepelekan. Sebab dalam kehidupan bersama itu masalah ya kalau ada orang-orang yang ekstrim. Ekstrim di dalam memaksakan pendapat, ekstrim di dalam menasihati, ekstrim dalam menyikapi kasus, ekstrim main hakim sendiri. Ini kan karena kebiasaannya ya selalu turun jalan, akhirnya itu salah satu bentuk perilaku main hakim sendiri namanya. Atau pintu mengantar ke sana. Akhirnya kalau ada terjadi masalah-masalah di
kasus-kasus misalnya terjadi pembunuhan, pemukulan atau keributan, ya, itu karena cara berpikirnya seperti itu. Dan itu tidak benar ya di dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan bernegara itu, saya misalnya, kalau saya nangkap pencuri, itu saya nggak boleh memukuli pencuri itu. Itu bukan wewenang saya. Saya ini bukan hakim pemerintah. Saya hanya boleh menangkap pencuri ini dalam batasan menahan kejelekannya. Jangan sampai berbuat jelek kepada orang, kemudian saya bawa ke pemerintah. Ya, saya serahkan kepada yang berwenang untuk melakukan proses kepadanya. Nah, itu pihak yang berwenang, bukan pihak kita. Jadi seorang itu kalau dia hidup dalam sebuah negeri, kecintanya kepada negeri, dia harus pandai meletakkan dirinya pada posisinya. Ya, posisinya. Nah, itulah fikih di dalam beragama ya. Baik, ini masih banyak sebenarnya hal-hal yang terkait dengan pintu-pintu ketaatan dan ibadah. Hanya saja mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa menjadi gambaran-gambarannya bahwa sebenarnya subhanallah banyak sekali pintu ketaatan yang bisa kita lakukan. Kita ini hidup Masya Allah di atas bumi yang luas sekali, dinaungi oleh langit yang tidak terlihat ujungnya. Ya, harusnya harapan kita kepada Allah itu sangat besar sekali, dan cita-cita kita juga kebaikan untuk negeri kita, untuk masyarakat kita, harusnya sangat luas sekali. Harusnya sangat luas. Maka jangan sampai kita dipersempit oleh kejadian-kejadian atau hal-hal yang kadang dimunculkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, atau kejadian-kejadian yang kadang sebagian orang sebenarnya tidak tepat di dalam langkah-langkahnya di dalam hal itu. Ya, saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kemudian yang terakhir di sini, hendaknya kita ingat bahwa seorang muslim itu sifatnya seperti yang dikatakan tentang Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Iya. Yang paling baik itu seorang itu berberkah dimanapun dia berada. Kata Nabi SAW, man istata minkum ayyam fa'akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian bisa memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia lakukan. Dan Nabi SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba sepanjang dia juga gemar untuk menolong saudaranya. Jadi jadikanlah hidup ini sebagai lembaran-lembaran yang kita mengukir kebaikan di tengah manusia, menebarkan manfaat, dan jangan sampai kita menorehkan pada lembaran hidup kita atau di hati-hati orang hal yang tidak bisa dihapus karena suatu gangguan atau suatu hal yang tidak baik di dalamnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua dan menjadikan hidup kita ini selalu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan karunia-Nya kepada para pemimpin kita di negeri ini. Semoga dimudahkan dalam beramal pada ketaatan, pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membangun kebaikan untuk masyarakat dan negeri ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita dan selalu membimbing kita di atas jalan yang lurus. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Dan tidak lupa saya berterima kasih kepada semua teman-teman yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga dicatat dalam timbakan kebaikannya sebagai sebuah taufik di dunia dan kebaikan di akhirat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.